Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat nikmatnya lah kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu kalam membuat PowerPoint dengan tepat waktu. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ali Kartawinata SUD MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Diva Setria Putri Dinasti Yusono dengan NIM 202111234. Yang kedua ada Firdaus Ilham Giri Pratama dengan NIM 202111254. Yang ketiga ada Francisca Widuri dengan NIM 202112559. Yang keempat ada Luciana Salsabila dengan NIM 202111261. Kemudian yang kelima ada Desyam Arkinsa dengan NIM 202111263. Yang keenam ada Ilva Nistelrooy dengan NIM 202111264. Dan ada yang ketujuh Anissa Dewi Punyasari dengan NIM 202111265. Adapun materi yang akan kelompok saya sampaikan, yang akan kelompok saya jelaskan itu mengenai aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Yang pertama itu pengertian aliran Jabariyah dengan Qadariyah. Jadi menurut etimologis atau menurut bahasa, kata Jabariyah ini berasal dari kata jabarah yang berarti pemaksaan, keharusan, atau kewajiban, atau aliran yang berpaham tidak adanya ikhtiar bagi manusia. Secara istilah atau menurut istilah, aliran ini adalah di kalangan para ahli teologis sesuatu aliran atau paham yang berpendapat bahwa manusia dipaksa oleh Tuhan atau tidak mempunyai kekuasaan dan pilihan sama sekali, di mana manusia ini diharuskan untuk menaati setiap perintah-perintah yang sudah ditetapkan dan menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan juga. Dan apabila kita tidak menjauhi larangan tersebut, kita akan mendapat dosa dan balasan di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepada mereka saya persilahkan. Yang selanjutnya ada pengertian dari aliran Qadariyah. Menurut bahasa, Qadariyah berasal dari kata qadara, yaqduru, qadirun, yang artinya memutuskan dan menentukan, atau dari kata qadara, yaqdiru, qudratan, maqdaratan, makduratan, yang artinya memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi, asal qadarah mempunyai dua pengertian. Pertama berarti menentukan. Dari kata inilah diambil kata takdir, sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Sedangkan yang kedua berarti kekuatan dan kekuasaan. Inilah yang diidentik dengan paham Qadariyah yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian menurut istilah yang dipakai oleh ahli teologi ialah manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya, atau manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya sendiri. Selanjutnya slide keempat.
Setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak masalah politik yang merembet ke masalah teologi. Mereka mengkafirkan orang yang terlibat dalam arbitrase ataupun tahkim. Dan pembunuh Khalifah Utsman bin Affan dinyatakan sebagai orang yang berbuat dosa besar. Dari persoalan inilah muncul masalah mengenai takdir Tuhan. Jabariyah dan Qadariyah sebagai sebuah pemahaman esensinya sudah berusia sangat lama, jauh sebelum datangnya Islam. Paham ini juga terdapat dalam bahasa Inggris yang disebut predestination atau fatalisme. Orang Islam yang memperkenalkan paham Jabariyah ini adalah Sa'ad bin Dirham dan dihukum mati oleh penguasa pada tahun 1204 Hijriah. Tapi yang menyiarkannya adalah Jam bin Safwan dari Khurasan. Jam bin Safwan ini disebut Jam dengan terdapat dalam aliran paham Jabariyah. Ini sama dengan Jam yang mendirikan golongan Al-Jahmiyah dalam aliran paham Murji'ah. Dia sebagai sekretaris dari Suraih bin Al-Haris. Dia turut dalam gerakan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam tahanan ini Jam bin Safwan dapat ditangkap dan kemudian dicari oleh yang penguasa pada tahun 1301 Hijriah. Sejarah lahirnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Dalam kitab surah Al-Uyun disebutkan ada yang mengatakan orang yang pertama kali melahirkan paham Qadariyah adalah orang Irak yang bernama Abu Yunus. Mula-mula orang ini beragama Nasrani lalu masuk Islam, kemudian dia kembali murtad ke agamanya. Dari dialah Ma'bad al-Juhani dan Gilan al-Diamshqi menerima paham Qadariyah ini. Pemikiran-pemikiran utama aliran Jabariyah dan Qadariyah. Pemikiran Jabariyah menurut Al-Zaid bin Dirham. Tidak pernah Allah berbicara dengan Musa sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran surat Al-Nisa ayat 164 yang berbunyi wa rasulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum alaika wa kallamallahu Musa takliman. Dan artinya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. B. Bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah dijadikan Allah kesayangannya seperti ayat 125 dari surat Al-Nisa yang berbunyi waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattaqazallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Pemikiran Jabariyah menurut Jam Ibnu Safwan. Iman itu adalah pengetahuan mengenai kepercayaan belaka. Oleh sebab itu, iman itu tidak meliputi 3 oknum keimanan, yakni kalbu, lisan, dan karya. B. Tidak memberi sifat bagi Allah yang mana sifat itu mungkin diberikan pula kepada manusia. Sebab itu berarti menyerupai Allah dalam sifat-sifat itu. Pemikiran-pemikiran utama aliran Jabariyah dan Qadariyah. Menurut Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam menyebutkan pokok-pokok ajaran Qadariyah sebagai berikut. 1. Orang yang berdosa besar itu bukan kafir dan bukan mukmin tapi fasik. 2. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan amal perbuatan manusia, melainkan manusia yang menciptakannya, dan maka itulah manusialah yang akan menerima balasan baik surga atau buruk neraka. 3. Kaum Qadariyah menyebutkan bahwa Allah itu Maha Esa atau Allah itu
satu tidak memiliki sifat azali seperti al-ilm dan al-hayat. 4. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Walaupun Allah tidak menurunkan agama, sebab katanya segala sesuatu ada yang menyebabkan baik ataupun buruk. Sekte-sekte atau cabang aliran beserta pemikiran masing-masing sekte. Sekte-sekte aliran Jabariyah. Pertama, Jabariyah murni ekstrim. Aliran ini berpendapat jika manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat apapun. Segala perbuatan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuka Jam bin Sofan 124 Hijriah. Yang kedua, aliran Jabariyah pertengahan moderat. Allah menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia juga berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Sekte-sekte aliran Qadariyah. 1. Qadariyah Musyrikiyah, yaitu mereka yang mengetahui qadar dan qadar serta mengetahui bahwa hal itu selaras dengan perintah dan larangan. 2. Qadariyah Majusiyah, yaitu mereka yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala berserikat dalam penciptaannya. Pakai Qadariyah Musyrikiyah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. 3. Qadariyah Iblisiyah, mereka yang membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber terjadinya kedua perkara. Akan tetapi menurut mereka hal ini saling berlawanan. Mereka lah yang membantah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Slide 11. Aliran Jabariyah berkaitan dengan teologi kehendak mutlak Tuhan. Sedangkan aliran Qadariyah berkaitan dengan kebebasan manusia dalam berpikir dan bertindak. Kesimpulannya, aliran Qadariyah menganut paham yakni aliran yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang kreatif dan dinamis. Serta aliran Qadariyah sendiri mendukung setiap aktivitas dan kebebasan manusia dalam setiap tindakannya. Akan tetapi, paham Qadariyah telah menghilang sedikit demi sedikit di muka bumi ini. Dikarenakan paham ini mendapat banyak tantangan keras dari umat Islam yang mempertanyakan di manakah letak keimanan seseorang terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sementara aliran Jabariyah akan melahirkan sikap statis yang mengakibatkan kemunduran manusia karena aliran ini membatasi setiap kreativitas manusia karena menganggap manusia lemah dan harusnya lebih bergantung kepada Tuhan. Keyakinan ini memaksa seseorang untuk berserah terhadap takdir sehingga akan menyebabkan kemalasan karena menganggap takdir tidak dapat diubah, juga tidak dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap sesuatu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam presentasi, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang belum jelas, mohon ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.